Geliat pembangunan di Kabupaten Aceh Barat kian terasa. Seiring hal tersebut, denyut nadi perekonomian masyarakat di wilayah yang dipimpin Bupati Ramli MS ini terus meningkat. Salah satunya adalah berkat pembangunan jalan ring road atau lingkar luar di Kabupaten Aceh Barat sepanjang 156 km yang kini hampir tuntas. Dalam pembuatan jalan ini juga dibangun sejumlah jembatan yang menghubungkan beberapa daerah untuk menunjang akses pelosok desa. Sumber dana pembangunan jalan bersumber dari dana alokasi umum dan dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2017 hingga 2021. Hingga kini pembangunan jalan lingkar Aceh Barat sudah memasuki tahap 70% rampung. Dari 156 km, pengerjaan jalan telah terselesaikan sepanjang 106 km. Bupati Ramli MS telah meresmikan 6 jembatan pada Maret lalu. Salah satunya jembatan Rangka Baja Sawang Tebe Alu Pedeng di Kecamatan Kawai 16. Selain pembangunan jalan lingkar Aceh, dan untuk membahas terkait pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, kami saat ini sudah bersama dengan Bupati Aceh Barat, Bapak Ramli MS. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Tadi jalan lingkar luarnya ini atau ring road sangat besar ya, sangat bagus gitu Pak, 156 km. Ini menghubungkan atau mengkoneksi dengan wilayah mana saja Pak di Aceh Barat? Itu menghubungkan 13 kecamatan dan 300 desa lebih kurang lebih. Selama ini sebelum adanya ring road tersebut dihubungkannya atau katakanlah jalannya seperti apa Pak? Sangat-sangat terisolir dan yang kita bangun pun bukan jalan-jalan yang sudah dibangun dulu. Jadi yang sekarang ini kita terobos langsung. Seberapa besar Pak proyek ini? Kalau proyek nilainya kan 156 km. Dan memakan biaya mungkin lebih 500 miliar, itu besar. Baik, dan perencanaannya sudah sejak tahun berapa Pak Bupati? Sejak tahun 2007. 2007, cukup lama ya dan baru rampung sekarang? Iya, karena periode pertama dulu saya, kemudian kosong bukan saya lagi, terus saya lanjut kembali pembangunan itu. Pokoknya dirampungkan di masa dirampungkan. pemerintahan Iya, Bapak. iya. Baik, Pak Bupati, kalau misalnya kita bicara mengenai potensi ekonomi yang disebabkan atau katakanlah yang diakibatkan dengan adanya ring road seperti ini, seberapa besar Pak kira-kira kemajuan yang akan atau menjadi ekspektasi dari Kabupaten Aceh Barat sendiri? Sangat besar. Dan itulah yang diharapkan selama ini, karena pembangunan Aceh Barat kan dua pasca dia, pasca konflik dan pasca tsunami. Jadi tsunami itu, yang konflik itu orang-orang yang tinggal, orang-orang yang mendukung konflik itu adalah orang-orang yang dari pedalaman. Karena mereka tidak merasa diperhatikan oleh pemerintah. Dan itulah yang kita lakukan hari ini. Dan insya Allah hari ini Aceh Barat dengan kita buka jalan itu, Aceh Barat sudah menjadi surplus daerah pertanian, surplus padi, kemudian memudahkan masyarakat membawa hasil-hasil perkebunan ke kota. Dan alhamdulillah hari ini pun Kota Melabuh sudah hidup 24 jam. Nah, ini satu kebanggaan kita yang dirasakan oleh masyarakat itu. Semoga semakin maju dengan adanya ring road seperti ini. Iya. Pak Bupati, kita pindah terkait dengan event lain ya Pak ya. Ada Kongres Santri Pancasila ya yang akan digelar di Aceh Barat. Ini seberapa perlu kongres tersebut dilakukan Pak? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan karena hari ini kan begini. Pemerintah mengatakan membumikan Pancasila. Ternyata Pancasila kan hilang dari kurikulum pendidikan nasional. Dan hari yang melahirkan Pancasila juga sangat besar peran ulama. Akhirnya para ulama Aceh Barat melakukan kegiatan Kongres Santri Pancasila. Dan sesudah kita bangun Kongres Santri Pancasila, kita bangun Tugu Santri Pancasila. Terus kita bangun satu lagi Balai Santri Pancasila. Dalam Balai Santri Pancasila itu ada salah satu kamar FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan animonya juga besar ya Pak Bupati ya? Iya, sangat besar kehadiran ini. Terus sudah kita bangun itu, kita anggarkan anggaran dan kita kerjasama dengan BPIP di Jakarta, mendidik para santri untuk menjadi
duta-duta ataupun wirya suara sebagai untuk menerang Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia ini. Sesuai dengan slogan Aceh Barat, kalau misalnya koreksi saya Pak kalau saya salah mengucapkannya ya Pak ya. Ini tak bangun kampung, tak tenti maju kota, betul Pak? Iya, tak bangun kampung sudah pasti maju kota. Kalau kita bangun kota, tidak mungkin desa itu maju. Tapi dengan kita bangun kampung, kota otomatis Pasti maju. maju. Itu kan penghasilan kemajuan kota kepasaran dari kampung-kampung. Jadi kalau kampung itu sangat tinggal, ini artinya kita ketinggalan zaman. Itu. Baik. Pak Bupati, saya akan katakanlah berpindah sedikit ke topik lain Pak, karena kita tahu bahwa banyak sekali potensi korupsi yang terjadi di antara para kepala daerah. Apa kiat-kiat dari Pak Bupati untuk tetap menjaga integritas kepala daerah bebas dari korupsi? Nah, itu kepala daerah menghadapkan semua persoalan-persoalan daerah, apakah proyek dan sebagainya, kita hadapkan mereka itu ke hukum, ke aturan. Kalau semua kepala dinas, masyarakat sudah kita hadapkan mereka kepada aturan, insya Allah korupsi itu pasti tidak akan jalan. Karena godaannya cukup besar ya Pak ya Cukup untuk besar kepala di situ. daerah ya. Maka di situ di Aceh Barat kadang-kadang panitia tender pun bupati tidak kenal. Kadang kepalanya itu nggak kenal, nggak kenal dengan saya. Menutup pintu seperti itu ya dari celah-celah yang bisa masuk ya Pak. Iya. Jadi bupati merasa aman, tidak ada yang lobby kita. Baik. Gitu. Mungkin ada pesan atau imbauan tersendiri begitu Pak untuk sesama kolega kepala daerah yang lainnya agar ya tidak ada lagi kasus penangkapan bupati atau kepala daerah tersangkut kasus korupsi? Yang pertama menjadi bupati itu adalah pemimpin adalah merupakan kita jangan hilang kendali. Amin. Kendali itu adalah nafsu. Kalau kita sudah jadi bupati kita kaya, berarti kita jahat. Kalau sudah jadi bupati kita miskin, itu pun kita bodoh. Tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan harus dijalani secara amanah. Jadi itu, kita ya? kendalikan nafsu, kita hadir sebagai pemimpin adalah atasan kita adalah rakyat. Baik. Bukan yang Seperti lain. itu kodratnya yang harus Iya, dijalankan dan semoga ini bisa menjadi pedoman semuanya, tidak hanya para kepala daerah. Iya. Baik, Pak Bupati terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di iNewsroom sore hari ini karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu ya. Iya, baik, terima Bicara kasih. kita sore hari ini. Sehat selalu Pak Bupati. Terima Salam kasih. sehat ya semuanya. Salam Terima buat kasih. teman-teman di Oke. Kabupaten Aceh Iya. Barat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, informasinya sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom sore hari ini. Saya Fani Imaniar pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.